Apa Ilman sama Jawa? Enggak ada. Disco. Tapi dulu ya lagu Harus Bagaimana tuh beneran gawat tuh. Harus bagaimana tuh? Harus bagaimana? Apa momennya apa? Apakah ini cinta atau keadaan memaksaku merasakan? Nadanya lurus ya. Gue bingung. Jangan berharap kalau nada sama gue. Gue tuh perasaan dengerin semua lagu Malik tapi kok gak ada yang gitu maksudnya. Yang mana? Kalau nada jangan berharap sama Tapi gue. gue saksi mata dia ininya waktu kawinannya. Dia masuk ngedance sama istrinya. Pakai lagu apa? Menari. Keren. Menari-nari. Tapi jelek banget. Baru gue bilang jelek. Udah gitu. Kita yang nonton gini. Apaan sih? Selamat datang di podcast Hancur yang sekarang pasti kalau nonton di Spotify, lihat di Spotify, oh kok beda. Iya tampilannya. Apakah sekarang podcast Hancur sudah lebih bonafit? Iya sedangkan punya kantor baru. Ternyata kita nebeng. Kampus yang nonton. Biasanya ngelihatnya mati cuma segini setengah nih. Iya. Gambar kita cuma setengah palanya doang. Sama sofa gak ada kakinya. Iya sofa gak ada kaki. Emang PA kantor aneh. Kita hari ini mampir ke kantornya Malik and the Essential. Gila. Gue kira nih adegan film AADC tuh yang kalau mau ketemu gebetan tuh gonta-ganti baju itu cuma di film. Ternyata tadi pagi gue begitu banget. Gimana nih gue mau ketemu Malik nih? Karena lu udah lama naksir Ilman kan? Gak ada. Lu jangan framingin kayak gitu. Gue naksir Ilman. Gila lu. Lu udah ngefans dari lama kan? Wah parah dari awal. Dari awal kan? Semua. Tapi lu gonta-ganti. Tapi jadinya itu. Gak ada orang juga. Sampai kayak gimana ya gue sampai banyak banget. Tapi kita terangin dulu kenapa kan tadinya kan emang dari timnya Malik kita mau ke podcast Hancur nih. Biasanya semua band tuh yaudah deh main kita set tanggal. Pas gini Malik mau interview nih. Kata dia kita ke kantornya. Dia doang yang mau kesini. Sebenarnya gara-gara Dias nih kita kesini nih. Anjing nih. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Karena rumahnya dekat. Anjing. Kuningan demi kita terabas. Ganjil genap demi Dias. Bintaro BSD enak banget. Gila deg-degan gue. Iya elah. Orang janjian jam 9 dia datang setengah 9. Iya. Karena mungkin ya di semua fase kehidupan percintaan gue tuh ada lagu Malik. Semua cewek ada tiap album. Ada tiap album sama tiap Java Jazz. Itu beda semua tuh ya. Beda. Jadi Java Jazz masih di Senayan sama di Expo lain tuh ya. Lain. Sampai Java Jazz terakhir kan? Enggak ada. Udah kawin. Bye-bye lu Pat. Oh iya. Seru. Nih acara lamaran gue tuh yang di TV tuh. TV ya. Kan dia diundang. Kita ke kantornya Malik masih waktu di Rukuk Bayoran. Ya. Situ lagu. Terus lagu gue pas lagi nikah. Kan ada nari-narinya tuh penari. Pakai lagu menari. Iya, gue nembak bilang mau ngelamar istri gue pakai Inilah Kita. Gila. Malik tuh menjadi bagian hidupnya Dias ternyata. Menjadi bagian hidup. Padahal anak-anak itu. Itu lagu siapa sih? Pales kalau itu. Padahal anak-anak Malik aja buat ke nembak cewek-ceweknya nggak pakai lagu Malik. Ya emang. Satu yang pengen gue wujudin untuk ke istri gue nanti. Apa tuh? Lagu Himalaya. Kok istri lu nanti? Oh istri lu nanti? Emang maksud gue yang gimana ya? Belum sih Bukan gue, lo mau nyari sulung lagi? bener, kok lu tahu? Maksudnya gue wujudin nih lagu itu gue pernah kasih, ntar gue wujudin gue ke Himalayanya belum. Gitu. Karena lu suka naik gunung. Lo naik gunung, lo ke Himalaya, lo bawa gue main piano di sono. Iya, Anjing mahal banget. Mahal tuh, Joy. Mahal berarti Ilman nih. Kalau Rekam aja. iya, kalau sama Ilman tuh sebenarnya apa tuh pas Ilman bilang kembali kita tuh friends of friend ya man ya. Benar. Zaman SMP. Siapa? Iya, gue temenan sama Sulu mantan produsernya dia. Terus gue waktu itu sering main sama Sulu sama Matra. Iya Matra. 216 kita sangkatan. Berdua ini ngobrol kita. Ciao. Lo gimana, Bay? Bener. Kuningan macam apa sih? Lu gini aja, lu ngobrol, kita ngobrol.
Lumayan dapat 3 episode ini. Gue nyari CD gue yang gue beli. Cuman pas pindahan rumah sampai tadi pagi gak ketemu. Tadi mau dilegalisir. Oh ini. Ada semua fisiknya. Album. Gitu. Yang MP3 bajakan itu? Gak ada gitu. Yang album baru yang Can Machine Fall In Love udah punya? Udah dengerin. Udah punya fisiknya belum? Belum. Kita belum bikin. Emang gak ada. Emang kita belum ada. Gak tadinya nunggu kalau dia udah ada, belum ada sih. Lu tinggal bilang belum bikin kita. Kalau udah punya. Tapi cek. Best lah. Tapi lu ngaku hari ini ngefans sama Malik. Konser Kemayoran gak datang. Oh, iya. Nah, wah lo parah. Masalahnya begini. Jangan begitu. Kalau dulu masa dia waktu itu kayak Joy ada gratisan gak ya? Masa minta orang dalam? Gue bilang sama Joy gue mau beli yang mahal. Mau beli yang mahal. Tapi kehabisan. Tapi masalahnya gini. Pada saat keputusan pembelian. Gue nonton konser Malik sekarang sendiri. Karena istri gue udah gak nonton konser. Oh gitu. Iya. Yang dulu kan gak mungkin diajak lagi. Mana? Jangan. Padahal tuh lagu-lagunya sama yang dulu tuh. Aduh, yang mana? Iya, gue pasti lihat share lagunya. Merah bener bukan? Ada satu lagu ya, Mas Angga ya. Coklat ya? Ada satu lagu nih, bukan yang paling gue ngerasa kayak, nih kok bener terjadi luluh. Ih, lo banget Wak. Parah. Jawabannya. Jawabannya. Haruskah Aku pergi, salahkah bila ku di sini tak peduli keadaannya. Gue gak peduli keadaannya, gue mau di sini. Idi. Ame cerita tentang tukang pecel lele kan? Tukang pecel lele yang mau diusir sama Satpol PP kan? Satpol PP tapi ya udah pada sini aja ya. Saya cuma di sini aja Pak. Bener. Udah dapat ini hokinya di sini katanya. Sampai gitu. Sebenarnya best. Iya bisa. Kalian ngobrol dulu, gue lagi menetralisir pikiran dan perasaan gue. Kayak dia merah kayak udang aja. Sebelum kita romantisme, kita kasih tahu mau tur dulu nih. Iya benar. Sebenarnya salah satu alasan Malik kesini mau tur. Ini masih sama yang kemarin Jakarta atau terusannya tuh bagaimana sih? Secara skala beda. Waktu di Jakarta kemarin kan emang kita 20 tahun gitu. Jadi orang, dan itu konser pertama Malik. Orang tuh nunggu-nunggu 20 tahun Malik gak pernah bikin konser tunggal. Konser tunggal. Nah, makanya waktu itu kita sampai bisa 14.000 orang. Terus demand-nya sebenarnya gila banget sampai berapa ratus ribu gitu ya. Yang itu gila tuh. Berapa? 650.000 yang pengen beli tiketnya. Kata Joy, enggak lah. 14.000 aja. Humble banget. Padahal harusnya iya ayo gitu. Kan dalam hati kita kan ayo lah. Iya lah Joy. 650 kan bro. bisa mayan 2 tahun gak ngapa-ngapain. Habis 650.000 nonton. Tadi kan kantor 2 tingkat pengen 3 tingkat. 3 tingkat Nambah lagi. Banyak juga. Berarti kalau tur yang ini tur album sebenarnya. Tur albumnya ya. Album. Dan gak cuma di Indonesia, ada sampai ke Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur ya. Pilihan kotanya. Kenapa nggak di Jakarta lagi? Kan Jakarta udah nih. Emang udah itu ya? Dan menurut kita senang banget sama yang terjadi di Jakarta. Akhirnya kita pengen lah ngenalin Malik tuh bukan, kan orang banyak tahu sekarang lagunya doang. Iya betul. Romantis, bandnya siapa sih? Iya. Kita bikin romantis. Iya. Akhirnya makanya kita pengen kenalin kita Malik ke luar kota yang secara data kita kan sama Warner juga sekarang. Secara data tuh kota-kota ini yang bagus. Jadi ada Makassar, Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, terakhir Kuala Lumpur. Gue juga mau mengklarifikasi sih sama orang-orang bahwa kan selama ini kan gue dipanggil Mas Malik ya. Oh iya benar karena Malik di esensial. Udah 20 tahun Terus kemarin kan viral banget tuh. Iya. Gue pikir wah tahu dong nama gue Aga. Ternyata nama gue jadi Mas Romantis. Kirain berubah dari Mas Malik kan. Iya. Malah makin jauh. Mas Romantis. Mas Romantis udah bukan nama orang sebenarnya ya. Untung gak Mas Adu. Mas Adu. Ya. Tiketnya udah bisa dibeli sekarang kan? Bisa. Udah. Bisa dibeli di metur2024.com. metur2024.com. Berarti setnya set album baru atau lagu-lagu lama tetap? Album baru kita bawain semua. Album baru semua. Terus kita mix sama semua album lah. Semua album nih ya dan playlistnya pasti tiap kota beda ya.
Enggak, sama. Ya lu jangan nyusahin orang. Orang band tuh sekali latihan buat sesuatu. Lu mah. Iya sih. Tapi gue ada momen dimana saat gue tuh sering banget dulu nonton konsernya Malik gitu ya, main gitu. Sampai gue ada momen kayak karena tahu semua albumnya, jadi gue pengen itu datang ke yang intimate tuh kan sering bikin juga. Yang emang puasa. Iya. Gitu. Yang sering, yang jarang dibawain saat manggung gede. Itu. Apa ya lagu yang pingin lu dari album mana sebut? Asik. Kita ini aja. Kita urut dari album pertama sampai sekarang. Iya. Coba. Jojo bikinin kopi Jojo. Thank you banget. Tahu gue haus banget. Tahu gue haus gue. Lagu apa ya? Bahkan gue lagi belajar golf biar bisa main sama. Yas, gak cocok muka lo sama golf, gak cocok Yas. Kayak gue bilang, gue kalau Ilman golf kayak, aja keren Ilman ya. Gue ngaca tuh, kayak gue ngapain. Gak cocok Yas. Keren lu. Ya kan kalau lu kan kadang juga butuh fashionnya juga. Iya kan. Dia tuh kalau main olahraga, dia tuh harus fashionnya harus sesuai dengan olahraganya. Kan kita lagi tenis. Jadi gak boleh baju sama celana tuh belang. Karena beda merek man. Misalkan atas Adidas celana Nike gak mau gue. Emang berawal dari situ sih. Iya, habis itu udah. Kalau gak ada fotografer gak mau. Anjing. Emang fashionnya doang. Apa lagu Malik lo yang dari semua album lah atau enggak yang ini gitu. Lu pegang lah. Tekan gue. Iya bener. Iya bener. Tapi males sih tadi gue dipegang tangannya dia. Nurut aja lagi Mil. Gue mah ngikut aja tangan gue. Tangan gue lemes ini lihat tinggal di bawah apa. Nih, sampai. Mana? Enggak, gue apal. Sampai kapan? Oke. Tenet. Itu masih lumayan sering. Ada beberapa panggung kita masih mainin. Yang jarang hadirmu. Oh itu jarang. Jarang. Itu jarang. Hadirmu. Itu kita aja lupa sama. Dia lupa. Kalau di acara intimate gitu kan kita suka buka request gitu. Oke lah, apa gitu. Itu udah kode antara kita. Misalnya ada hadirmu gitu. Gue nengok ke anak-anak. Jangan lupa. Jangan. Atau balik ke gue. Enggak. Jangan. Nih, Lil Ting. Ya. Aman tuh. Ada. The best itu. Satu masa itu ada. Aduh. Ceng. Iya. Gila. Suara gue panas. Enggak, lu gak usah bilang suara gue panas. Dari dulu lu udah. Dari dulu ya. Gue yang paling berkesan tuh album The Beginning of a Beautiful Life. Karena ceweknya masih berhubungan sampai sekarang kan? Masih. Gak ada begitu. Suka gini nih. Framingnya nih. Gue tahu lo deg-degannya bukan gak ada Malik kan. Bener, enggak gitu. Karena banyak ceritanya. Jadi dia tuh setiap nyebut lagu yang tadi, itu di kepalanya ada cewek yang mana. Iya. Ya kan cewek yang mana gak harus jadian nih kan. Gak harus. Nyari backingan. Java Jazz 2015 kalau gak salah. Gue bawa gebetan nih. Belum jadian nih masa enggak? Mas Jawa belum. Jadi kita nonton Malik yuk gue ajakin. Taruhannya gini. Tebak playlist. Iya. 3 lagu pertama 3 lagu terakhir. Gue bener. Nonton. Yang taruhannya ciuman itu kan? Gak ada. Ciuman. Parah lu. Lo bukan ciuman Sun Jidat. Iya. Sun kening. Kagak pulangnya ke Oyo ya katanya. Belum ada. Anjing Jamil. Belum ada. Mas Jawa gue udah sampai apal sampai thank you-nya. Thank you. Itu apa? Lo tau gak? Karena sekarang masih. Pamungkas kita itu. Orang gue udah diem drama romantika gue joget sendiri tuh. Alay ya. Alay sih ya. Lu di Essentials garis keras lu. Parah. Garis keras lu ini. Ngikutin zaman sama 21st Night sama Boogeyman. Gokil. Yang di score dulu manggung. Ini podcastnya lo dia bukan podcastnya kita. Ini makanya Mas Malik gue semangat banget. Pas Malik. Ayo kita sama Malik kan. Dia datang udah 8:30 makanya. 9 ya. Orang sama yang jagain ini belum dibuka dia udah datang. Dia udah ketok-ketok dulu. Pak, saya mau masuk Pak. Kalau Pak mau ngobrol sama Malik yang Essential Pak gitu. Di depan dia tadi. Ada nih. Gedor-gedor. Betotannya Mas Jawa di inilah kita apal gue. Wis, gimana? Gue inget dulu dikit deh. Dem. Iya bener. Iya kan? Nenek gitu Pak ada. Ada orang ngafalin bassnya. Inilah kita. Garis keras loh. Parah dia. Essential garis keras. Tapi kalau lo emang fans garis keras, ya. Jawa nama asli siapa? Java Finger.
Jadi nih di Malik. Semuanya tuh nama panggilan. Iya. Kecuali gue, nama asli. Lale Arya Aditya. Benar. Angga iya. Kesatria Graha. Iya betul. Widi Kesatria Wicaksana. Iya. Indah Rifani Indria, nggak ada indah-indahnya. Lu bilang Ilman Ibrahim. Java Finger siapa? Gue lebih kenal Bobby. Oh iya. Iya, jadi nih gue cerita dikit ya. Anjing, bentar. Lu udah ngebikin 3 personil Malik and the Essentials kaget. Takut ya, takut ya. Bobby kaget loh. JGTC 2009 kalau nggak salah. Malik and the Essentials main nih di JGTC. Ada temen gue, temen SMP. Namanya? Jangan patar keungkap. Udah terlalu banyak. Tadi dia nih kenal sama Bobby. Kenal sama Bobby. Karena di Depok mainnya di UI. Gue pulangnya bingung kalau sendiri. Nah dia diajak jalan sama Bobby sama temen-temen kru. Jadi gue tau ada kebot. Iya. Fafa. Iya. Gimana ya? Makan bubur karpet di radio dalam. Habis itu ke rumahnya Bobby sampai mampir. Iya, sama serius? temen gue itu. Karena dibohongin Bobby, ntar ada anak-anak Malik ke kosan gue. Bohongin grupis. Gitu. Bobby sahabat dari kecil kan? Dari kecil. Sahabat gue. Iya. Mohon maaf, ini jadi kayak stalker ya. Jadi serem gak? Udah mulai mengerikan nih. Mulai mengerikan. Fafa itu adanya Indah. Adanya Indah. Bener. Gokil loh. Kebot tuh drum ya? Drum kan kebot. Iya. Lo Kentung gak kenal Kentung? Belum sempet lupa gue. Kru gue yang keyboard. Ojanya belum ada waktu itu. Belum ada. Iya JGTC belum Man. Masih Iva berarti. Iya. Lu masuk tahun berapa berarti? Iva krunya apa? Main? Main. Oh main. Iya. Kacau. Gue 2011. Ya belum. Sebelum Lale masuk aja, gue sama teman-teman gue yang suka Malik ngedebatin tuh siapa nih gitaris yang akan gantiin Satrio nih. Gue mau ngelamar waktu itu Bang Jawa. Kalau itu udah enggak. Main gitar aja gak pernah lu anjing. Tiba-tiba ngelamar gitaris. Silakan podcast hancur. Udah deh ya. Udah beres. Udah selesai. Terima kasih gitu ya. Udah masih ada lagi ya. Tapi emang Malik ini perlu dikenalkan lagi sama pendengar-pendengar baru kayaknya ya. Karena kalau angkatan kita sih udah pasti dari album pertama udah tahu lah. Tiba-tiba ada apa nih cowok-cowok wangi nih kayaknya nih. Ya. Dari zaman Four Seasons sampai itu udah pasti pada tahu lah ya kayak gitu-gitu. Tapi kayak Ilman personil di tengah-tengah masuk kayaknya pada nggak tahu tuh sebenarnya itu. Yang segen sih, yang sekarang. Yang sekarang. Ini generasi Uca. Yang personil gue gantinya ceritanya. Iya mungkin gitu. Itu dia. Oke kita pengen kenalin lagi kali ya. Nah iya. Kayak sebenarnya kan yang dari awal lu sama Lale gak ada kan sebenarnya. Betul. Itu ada Satrio sama ini. Kalau lu diajak gabungnya dulu gimana Man? Jadi gini, gue tuh 2005-an itu gue sering main sama 21st Night. Gue sering bareng tuh sama Kido, keyboardnya 2 segala macam. Iya. Terus ya kenal baik sama anak 21st Night dulu yang di bawah Under Organic kan. Nah, abis itu tahun berapa tuh? Sekitar 2005-2006an gitu. Abis itu gue kuliah musik. Gue kuliah musik sekelas sama Indah. Tapi sebelum itu pas zaman SMA gue udah kenal sama Lale. Lale belum di Malik juga tuh. Lale masih jadi ini Lale apa masih cowoknya gadis. Model rambutnya gondrong sih. Nah, gue kenal Lale zaman SMA. Dia masih gue kenalnya sama pacarnya. Iya, karena gue SMA 3 kan dulu. Iya, gue tahu pacarnya dulu. Bang, ini semua saya ikat dulu ya. Takut ini. Udah mulai rada liar ya. Obatnya udah gak diminum sih lu. Masalahnya minum dulu. Yang gue serem, gue cerita kenapa dia tahu. Iya kan? Iya makanya. Bentar, mau saya ikat dulu. Tolong ambilin diikat itu. Udah mulai stalking nih. Talinya Wonder Woman. Yang kalau diikat bisa ngomong jujur tau gak? Gue kenal sama pacarnya. Dikenalin sama si Ayu Sita. Sebut nama ya. Sebut nama tuh. Gue satu angkatan sama Ayu kan. Di 3 kan. Terus si Ayu bilang, Man cowok gue main gitar. Cobalah lu ngeband gitu. Coba deh akhirnya ngeband. Lale kita ketemu di studio. Gue coba-coba main. Anjing nih anak ngerok banget. Lale kan metal banget. Iya. Sementara chord gue udah cang. Miring-miring. Wah gak cocok gue. Udah main. Gak usah lah. Akhirnya sempat ke studio bareng tuh sama Lale. Sama Lale studio bareng. Gak cocok gue. Gak bisa lah. Udah akhirnya enggak lah. Gak ketemu lah. Lale masuk Malik. Nah terus gue kuliah musik sekelas sama Indah macam. Pokoknya Iva mau cabut gue ditelepon. Man coba main ke kantor Malik gini. Udah dari situ. Dari situ doang. Iya nggak ada audisi nggak ada apa. Gue pokoknya cuma main PS gue jago. Main FIFA. Kenapa Pak? Ditesnya main PS. Nggak ada PS. Beneran nih yang ngetes nih anjir. Iya, susah
di tesnya? Iya pokoknya enggak. Gimana kemarin main PS-nya? Ya masih di bawah gue sih gue bilang. Ini main FIFA ya berarti? Winning. Masih sekarang kan taunya FIFA. Tapi ketawanya saya enak gue bilang gitu. Ya udah kita coba aja. Padahal dia hari itu belajarnya pasti chord tuh. Karena di lantai 1 gitu tuh ada keyboard kan, notes. Terus dia cang enggak liatin aja. Nggak ngaruh nih kalau main FIFA bego. Audisinya gara-gara FIFA, gara-gara main PS. Terus gini, dikasih album kan kulik ini gitu. Besokannya nyoba latihan bareng gitu. Enggak aku ganggu kulik aja. Karena gue tahu gue bagus, keep hearing gue bagus. Gimana sih? Gampang ya. Udah tahu, udah paham. Lolos lah akhirnya. Sebenarnya gini pas dia main, tuh kita kagak ngerti apa yang dia. Sama-sama Nela ngapain sih? Ngapain sih? Iya. Sama kayak Lale juga gitu sebenarnya pas dia datang ke kantor kita. Gani Satrio datang bawa gitar pasti dong. Iya. Yang kita liatin kayak poninya boleh. Anjing. Apa jadi look? Dari looknya. Polinya masih ke depan. Dulu zaman celana skinny jeans gitu. Boat shoes gitu. Ini cocok nih buat style Malik nih. Ya udah ceng. Bodo amat lah. Malah mikirin kayaknya potongnya di mana bagus. Kurang berfilosofi ya. Lolosnya gara-gara itu ya. Tapi Lale yang kenalin sih. Soalnya Lale masuk tuh lumayan. Beda juga karena dia waktu itu lagi march kan. Lagi marchnya. Lagi metal-metal. Juga dari anak 21st Night itu dari Aryo juga. Kita jadi bingung. Terus Aryo bilang itu ada Lale tuh. Itu dia marketingnya si Aryo juga. Tahu nggak? Pacarnya Ayusita. Dari situ. Disebutnya pacarnya Ayusita ya. Berarti crowd. Yoi. Kita band indie nih, band marketnya niche. Ayusita BBB. Langsung nih, crowd nih. Oh begini. Gak jadi. Ada poin plusnya juga. Iyo apa kabar ayo. Sebut mulu Ayu. Sekarang kan nama gak jadi dia mana. Ayusita, kemarin ketemu kalau premier cowoknya baru. Oh gitu ternyata. Sama gitaris juga jadinya. Gosip banget. Gosip dia aja memang. Tapi emang harusnya tuh nyari personil kayak gitu. Yang bisa ngebawa crowd. Betul. Gitu loh. Nah, kita keluarin yang bawa crowd. Iya juga ya. Agus. Aku tahu kamu ke situ kan. Iya. Aku tahu makanya lu yang penting bukan saya yang ngomong. Lo dilantiknya di video klip Penasaran. Bener. Iya. Di situ kan masih ada Joey main inian apa? Bubble gum. Itu balon-balon itu. Iya. Itu hari pertama si Ilman manggung sama kita juga bukan masalah aransemen kan. Lebih ke lo besok tuh celananya mesti 3/4 man. Di fashion. Lebih ke fashionnya. Gandaria City itu mana? Manggung pertama kali. Jogja gila. Jogja. Langsung Jogja. Besokannya Gandaria City. Iya. Lupa. Enggak, gue ingat pokoknya Gandaria City. Gandaria City dulu Jogja. Langsung Gandaria City. Tapi lu emang gak dengerin Malik sebelumnya? Maksudnya dengerin, gue nonton Java aja sama segala macam nonton anjir gue keren banget. Tapi ada cerita yang ini gokil sih. Almarhum bokap gue. Meninggal 2009 meninggal. 2007 dia bilang sama gue, "Man, kamu tahu ada band namanya Malik and the Essentials gak?" Tahu. Kenapa, Pak? Ini band keren banget. Harusnya kamu tuh di sini. Demi Allah. Kejadian ya? Itu 2007 lah bokap gue ngomong 2009 meninggal, 2011 gue di Malik. Jadi ini kayak ada wasiat bokap juga ya? Gue gak ngerti deh gimana caranya. Ada doa yang mengiringi. Bokap lu pernah ngobrol Indonesia masa depan kayak gimana? Gak ada. Indonesia. Siapa tahu bener. Dan sekarang lo berarti total lu udah 13 tahun mana? 13 tahun. 13 tahun nama Malik ya? Iya 13 tahun. Kalau ke Bang Jawa nih, gimana sih belajar bass jalan? Ambil bass jalan tuh gimana maksudnya? Bang Jawa amplinya oren gak? Gak ada. Ampli bass oren. Juga ada. Amplinya semi oren. Semi kan basis. Gitaris. Oh iya ada. Tapi kan gak cocok seringai. Iya makanya gue nanya Pat. Emang lu tahu apa kalau bass apa yang bagus? Soal bass itu Ibanez. Terbatas ya. Boleh gak usah teknis kan?
paling nggak ngerti gue. Gue musik apa? Bagus sih. Gue musik paling tolol makanya. Tapi gue kalau dengerin tuh bahasa Bang Jawa tuh berkesan di lagu-lagunya Malik. Nggak ada yang enggak. Itu lagi. Itu lagu enak, liriknya kena langsung ya. Iya. Nggak ada Jawa no groove. Iya. No Jawa no groove. Gimana sih lu, Bang Jawa lu gimana sih pada saat nge-groovein masuk ke lagunya gitu? Gimana? Bingung nih. Bas jalan nih. Enggak bass. Enggak karena Diisi konon bass. katanya Jawa pertama kali di Malik nggak bisa main bass. Iya. Hah? Iya main Nggak bass. tahu faktanya. Masih kurang. Berarti gue ada kesempatan. Ya, bukan itu tujuannya ya. Bukan nggak bisa mainnya ya. Oh, iya, Kasih iya. peluang Nggak bisa bukan. mainnya. Iya, iya. Nggak Gue bisa mainnya. gak bisa ngebas. Yang pasti gue gak punya bass. Gue gak punya bass tuh waktu DJK main sama Widi. Gue tuh gak punya bass sama sekali. Terus baru punya bass tuh tahun 2003 ya enggak? 2003 lah. Kita mau main di Iya 2003. Manggung-manggung di Taman Ria tuh bukan bass tuh. Bukan bass gue tuh. Oh, bass minjem. Jadi memanggung pinjam sampai akhirnya gue punya duit 900.000. Harga bassnya 5 juta. Gue beli sama Tony Q Rastafara. Iya ada ini bener. Dia suka banget sama Toniki juga sama. Gue pinjam duit sama Angga, pinjam duit sama Indah, pinjam duit sama manajer gue, pinjam duit sama Widi gitu. Buat beli bassnya. Buat beli bass itu. Tuh kalau lu nggak bisa main bass, kalau lu diajak gabung band Bisa. Jago main Tapi bass nggak juga. Sebelumnya main sama band-band 311, Lenny Kravitz gitu. Oke. Enggak bass yang jago gitu. Iya. Mas Tep masih yang basic banget, banget gitu. Tapi untuk ukuran yang nggak bisa main bass bawain lagu-lagunya ala-ala Earth, Wind and Fire sih agak nekat juga sih lu. Enggak. Karena gue udah groove dari kecil. Jadi emang lo lihat kalau Jawa jalan aja. Iya. Iya sih. Nah, ada kayak gitu. ada. Tapi dulu nggak punya bass ya? Nggak ada. Mio ada katanya. Nggak punya. Supra ya? Supra X. Karisma. Bener. Karisma. Bener. Karisma. Karisma, Pak. Gitu. Ada momen akhirnya emang bukan karena skill diambil awalnya. Bukan. Jadi semua. Tapi kayaknya Malik emang gak pernah ngambil karena skill ya. Iya. Enggak, iya emang dulu aja inget banget kan gue sama Widi nyari player kan yang mau mainin konsepnya Malik gitu. Propose dia laporan dia ke gue tentang Jawa tuh gini. Enggak, ada 2 nih bass. Calon. Basis. Ini dikasih. Di sini. Tony Q nih. Oh ini nih. Ini bass sejarah. Ini. Bass sejarah. 5 juta, 5 juta, 6 juta deh. Jangan dong. Sejarah nih bos. Nilai historinya gede banget ini mah. Terus gimana enggak? Lanjutin. Iya, dia bilang yang satu skillnya jago. Aman tuh. Erwin nih. Erwin Dewa. Dia ada ipar Ipang. Ipang. Gokil. Habis itu? Nah, yang satu anak disco nih. Anak disco. Anak disco. Ya. Karena kan kayak sering ketemu di Zaman-zaman mata barbisi bar. Rabu malam ya Ladies Night ya. Rabu malam Ladies Night tapi isinya cowok kan. Ada ceweknya. Tapi anak Bekasi Timur. Susah. Berarti lo dulu beli minumnya madu-madu dulu tuh. Madu. Enggak, sorry. Gue masih era petogogan. Oke, jadi Habis ini itu, alasan disco. temen nongkrongnya cocok berarti dari situ. lebih ke groove-nya dapet kayaknya. Kita. Karena beneran kita tuh udah beberapa kali coba basis. Mereka kalau nge-translate lagu-lagu Malik tuh pasti ke arahnya skill. Iya. Kita butuh rhythm sectionnya tight sama si drum atau Harus enggak. kawin tuh ya drum sama bass ya soalnya ya. Nah kawinnya tuh yang kan Widi juga nggak bisa main drum sebenarnya, dia kan drummer. Nah si basisnya tuh kalau gue ngelihatnya waktu itu once Widi secara drum nggak proper, dia akan masukin ke sisi scale. Oke. Nah yang kita butuh justru Kawin antara drum sama bassnya. Antara drumnya, kekurangannya Widi ditambal sama si basis ini biar secara rhythm section tuh dapat gitu. Dan itu ada di Bang Jawa. Nah teorinya kayaknya mestinya bukan basis yang teknikal, tapi basis yang punya attitude atau budaya joget gitu. Gara-gara itu ya. Gitu. Kelas. Harus punya sense poco-poco ya.
Jogetnya poco-poco. Ada sense jogetnya. Ada itu. Kayaknya bukan line dance. Gawat. Tapi emang kalau latihan kan, kalau Malik latihan musik selain itu ada latihan koreo kan? Iya betul. Yang bikin Jawa sama Indah biasanya. Anak disco banget. Iya sih, iya. Paling kaku Lale sih masih. Harus diakui sih. Sekarang mendingan. Dulu luas. Cuman ngangkangnya lebar banget. Beneran. Masih ke bawah metalnya Pak. Masih metal Pak. Jadi gak hilang tuh. Zaman Taman Ria tuh berarti tahun berapa tuh? 2002, 2003. Itu era beda hari sama T5 atau linearnya gimana sih? Kan T5 sempat megang banget tuh. Megang banget. Era The Groove dulu, The Groove, iya, T5. Nah tapi jadi gini, pas zaman itu tuh seingat gue, band-band tuh justru lagi turun. Karena The Groove sama T5 itu dari tahun 99 2000 lah. Iya. Terus udah gitu, itu era, gue inget banget di era kita muncul tuh, eranya lagi DJ banget. Lagi klub. Lounge club. Iya, DJ, pokoknya lounge club gitu-gitu. Gue inget banget, gue tuh bareng banget sama ada dulu Indika bikin kontes atau apa, gue lupa. Itu zaman Winky sama Hiskia baru naik. Iya. Jadi semua orang tuh perginya tuh nggak ke konser dulu, rave party. Yoi. Oh iya. Termasuk saya. Makanya jogetnya jago. Zaman dulu nih kalau Malik main di rave party, gue inget banget. Jadi kita main kan di awal kan sebelum rave party-nya mulai kan. Setelah selesai rave party mulai kan. Terus dia gini, bro, udah nih semua, udah aman. Langsung ke tengah crowd. Menghilang di keramaian. Gak nyangka. Manggung udah, beres, udah. Oke. Bye. Ternyata langsung bergabung. Kecepatan belok-belok karismanya digunakan di situ. Iya. Langsung di situ. Langsung ngilang di tengah crowd. Berarti itu 2000 awal ya? 2000 awal. 2000-an awal tuh soalnya waktu itu gue juga sering datengnya ke RW Lounge. Yang di Kemang. Red White udah masih agak kesini. 2009 ya, 2008. Itu udah kesini. Udah Era sebelumnya kan iya. era NYC, era Four Season ya? Iya, NYC, Four Season, terus Mana House. Ya makanya berarti linear bareng eranya si T5 ya? Enggak, T5 lebih dulu dari kita. T5-nya lagi udah lama maksudnya. Iya. T5 Brown Sugar. Iya. The Groove. Iya. Wong Pitu. Wong Pitu bareng sama kita. Bareng ya? Bareng. Dia lagi rame-rame itu di Jams, gue ingat. Jadi mereka di Jams hari Jumat atau Sabtu gitu. Tuh Jams penuh banget tuh era itu tuh. Banget. Jams yang di Aston Ben Hill. Kita kebagian hari Senin. Oh di Jamsnya. Yang nonton bartender sama gue. Karena Senin ya dapetnya. Senin minggu habis selesai lah. Senin ada lagi. Prime time-nya itu Jumat kan. Tapi era Wong Pitu itu ya, emang lo main kayak nontonnya kayak format Malik, cuman ada ngelawaknya juga soalnya. Itu sampai berdiri depan pintu tuh era-era itu. Gokil. Nah, tapi kan sekarang udah 20 tahunan lebih ya. Terus di anak-anak sekarang juga masih relate. Nah menurut lu bertiga, apa yang bikin Malik masih relate sama yang sekarang gitu? Lu dulu Man, gimana Man? Apa ya, Malik gak pernah kalau gini, setiap kita ngeluarin produk gitu atau lagu atau album gitu, itu datangnya tuh emang dari kita maunya lagi bikin gitu suasananya. Jadi kenapa ada Can Machine Fall in Love terakhir? Itu juga karena kita suasananya lagi gitu, kita pengen ngeluarin yang kayak gitu. Kan banyak banget yang bilang ini cringe banget. Iya, bikin romantis ya. Iya. Padahal orang bilang ini kok nggak Malik banget gitu. Iya. Padahal justru ini Malik banget. Betul, lu gak dengerin dari album 1. Sebenarnya era perpindahan kuping tuh pas drama romantika tuh apaan nih gitu. Musik pop. Sriudari kan. Iya. Album pas ada gua tuh. Sriudari musik pop. Senandung-senandung. Iya. Itu kan. Itu tenet. Gue pertama kali apaan nih Malik? Banyak banget yang bilang kayak Malik hilang arah nih Malik. Gitu. Cuman enggak, emang kita lagi pengen gitu, maunya gitu, apa yang kita dengerin lagi kayak gitulah suasananya. Jadi makanya ya udah ini apa yang nyampe tetap ada yang kena gitu ya. Bener. Terus kan terakhir juga lagi eranya TikTok, sosmed lagi gila banget. Kitabik. Iya benar. Iya. Anak sekarang. Gitu. Jadi kena lubang Jawa menurut lu kenapa? Anak-anak masih relate banget sama itu yang Ilman bilang bener banget. Terus yang kedua juga gue ngeliat banyak orang bilang gini, aku tuh dengar karena papaku. Oh
jadi regenerasi. Atau misalnya dia dengar karena jadi misalnya dia SD gitu, dia dengar kakaknya sering dengar Malik gitu, terus enak. Sampai akhirnya dia juga ngikutin Malik juga. Itu banyak banget yang ngomong gitu. Dan itu terjadi ya udah udah bapak sama anak bisa nonton bareng nih sekarang ya. Iya. Orang tua murid. Konser kemarin tuh banyak tuh yang nyokapnya datang, anaknya datang gitu. Jadi beda geng anak-anak sama anak-anak. Iya. Ibu-ibunya pada duduk, gitu. Anak-anaknya diri di festival. Capek, ibu-ibunya capek sih, bapak-bapaknya capek. Terus alhamdulillahnya tuh kita sampai di era anaknya pun masih ngeluarin karya gitu. Jadi bukan nggak cuman dia dengar dari bapaknya tapi udah karyanya sampai situ aja gitu, nggak sampai situ, tapi oh iya mereka masih ngeluarin karya deh, masih ngeluarin album, kita masih aktif juga, alhamdulillahnya di situ. Berarti Mas Angga ngalamin di depan sebagai vokal ada udah pada bertumbuh, ikut tumbuh sampai regenerasi sampai ada anak-anak SMA lagi gitu ya. Iya. Itu gimana rasanya Mas? Karena ada momen dari mulai botak, kribo. Iya. Sampai sekarang cakep. Luar biasa. Dari awal dulu masih berdi, sekarang apa nih istilah golep yang lain? Tolong. Eagle. Iya kan? Tolong, minta tolong. Ada Eagle, Bata. Beda itu sepatu. Spotek dulu dong. Itu feeling lo gimana saat ngerasa kayak ini ikut bertumbuh terus manggung di mana tiba-tiba anaknya SMP SMA juga ada gitu. Ya gue jadi harus mempelajari pola komunikasi sih. Iya kan. Tantangan juga sih di situ gimana caranya bridgingnya ya. Ya. Lo yang di depan lo adalah murid-murid. Yang teriak bukan cuma murid tapi guru sama kepala sekolah juga. Iya benar. Gitu. Jadi lo gimana tuh? Itu by doing aja sih. Iya. Kebetulan juga untungnya kan gue sama Ilman bedanya 10 tahun lah ya. Nyampe lah 9 tahun. Beda setahun doang. Dikit man. Jadi masuknya Lale Ilman tuh juga ngebantu kita untuk regenerasi penonton ya. Ya dan di kitanya juga sih. Ngelihat pas Lale datang, lagi zaman boat shoes ya. Celananya pensil. Kemeja kancing 3 dibuka tuh lah nggak apa-apa nggak masuk angin ya. Bener Pak. Dan juga kita ketolong juga sih menurut gue ada 2 momen sih, ada 2 hal yang kita ketolong hoki banget. Pertama Malik itu ada di zaman masyarakat Indonesia tuh ngefans sama musisi Indonesia, musisi lokal. Oke, apresiasinya tinggi banget ya untuk musisi lokal. Jujur ya zaman gua itu kita nggak terlalu ngefans sama musisi lokal. Iya benar. Malah kayak lu ngapain dengerin itu, dengerin yang luar dong gitu. Tapi di zaman Malik tuh, itu ada sama transisi. Makanya zaman akhir 90-an awal 2000 kan Dewa tuh 2 juta kopi. Iya benar. Sheila on Seven, Peter Pan segala macam. Itu tuh gitu. Malik tuh kedapetan yang niche marketnya untuk idola musisi lokal. Kedua juga teknologi juga ngaruh sih. Teknologi tuh gue ngeliatnya sampai yang terakhir misalnya ngomongin TikTok ya. Dulu tuh kita di brainwash sama let's say industri bahwa segmen musik lo tuh di sini gitu. Ternyata dengan teknologi gue rasa bukan. Udah gak ada batasan lagi. Gak ada batasan. Karena gue pernah gitu beli teh botol di pinggir jalan gitu. Itu pedagang asongan yang bilang gini, Mas nggak manggung. Nah gue kan pikir iya nih lagi nih. Ayo dong manggung depannya. Ini lagi manggung saya. Saya lagi aus aja nih kebenaran. Lagi nyanyi kita bikin romantis. Ayo Mas mau lagu apa? Abangnya kaget abang. Loh ternyata saya jualan di belakang panggung. Kan pertanyaan lu aneh. Itu bisa jadi sih. Buat gue mungkin dia pernah ya jualan di dekat panggung. Terus akhirnya tahu. Dia lagi jualan sama anaknya sama istrinya. Terus kan itu siapa gitu. Bilang, itu vokalis Malik and the Essentials. Nah menurut gue tuh dia bukan segmen. Iya betul. Jadi selera ataupun informasi untuk semua segmen sebenarnya lo nggak bisa. Lo karena pedagang asongan jadi nggak dengerin Malik. Nggak gitu. Udah nggak ada batasannya sekarang. Bener. Mau perihal itu karena viral atau karena apa, itu keuntungan kita. Jadi ya
anak-anak yang SD kayak anak gue nih bisa tiba-tiba dengerin George Michael. Oh iya. Tahu dari mana? Iya. George Michael aja zaman gue kecil kan. Iya benar. Dia dari segala macam media itu. Jadi kita kebantu banget sama adanya Ilman, adanya Lale, adanya teknologi, adanya momentum kayak gitu sih. Yes, itu yang bikin bertahan. Dengerin anak lo George Michael aneh juga tiba-tiba di komennya kayak tenenet. Ada apa nih anak? Dan kayak bapaknya. Kamu ngapain kamu? Udah tahu. Deg-degan sih, deg-degan. Wah, kayaknya ini langkah gue yang lakukan. Kok dilakukan anak gue ya? Beneran ngopi nih kan. Tapi kabarnya lo Malik pernah main di panggung pensi acara anak sekolah lo ya? Sekolah anak lo ya? Gimana sih? Iya. Bener ya? Pada akhirnya begitu ya. Iya. Jadi gue pikir itu cuman hayalan gue doang zaman dulu. Ternyata terjadi kemarin bener-bener di pensi sekolah anak gue dan anak gue nyanyi bareng gue di pensinya dia. Wah, dan temen-temennya tahu semua lagu-lagu langsung terkenal satu sekolah. Gokil. Langsung terkenal. Gue tiap ke sekolah anak gue jemput gitu, kan aku yang malu, Pak jangan sini duduknya kenapa? Ntar rame banyak orang. Malu anjing. Iya. Anakku juga gitu. Anakku kan di sekolah kan ekskulnya keyboard. Iya. Oh iya. Terus gurunya bilang gini, Kian, kan papa jago. Beban. Papa aja. Ini kata anak lu kayak anak Messi nih gue. Iya disuruh jago main bola. Jago main bola di rumah. Di rumah aja gak usah di sini. Bapak lu jago. Berarti di konser yang nanti nih yang keliling beberapa kota ini sampai Kuala Lumpur. Selain album baru, lagu-lagu lama yang jadi surprise juga akan ada nih ya berarti ya. Ada banget. Ada ya? Kalau boleh dibocorin ada gak? Dua Tipis-tipis yang tipis dibocorin. aja. Tadi lu Boleh sebut apa? Ada. SS. Yang Sampai kapan? Sampai kapan? Nah itu udah pasti Bang. Oh iya sampai kapan ya duet? Berarti dari album 1 ada yang masuk setlist? Ada masuk. Wah anjing lama Gokil juga sih. ya. Lo mau ngejar ke mana? Gak ada di Jakarta lo? Gue ngejar Malaysia lah. Keren. Gila. Sekalian kerja gue di sana. Jadi TKI. Gue kayaknya yang 1 Desember gue karena ulang tahun gue 2 Desember. Oh iya benar. Di Bandung ya? Di Bandung kan 1 Desember. Iya, 1 Mudah-mudahan Desember. ada rezeki itu nggak cuma duitnya waktunya juga. Pas lagi nyari alasan dulu ke bini ini. Aman bininya dia. Ada Aman dari Ilman ada Jawa aman. Aman. Ada Ilman yang jagain ya. Ada. Oh, makin gak aman. Apa ya? Ilman sama Jawa? Enggak ada. Enggak, disco. Tapi dulu ya lagu Harus Bagaimana tuh beneran gawat tuh. Harus Bagaimana tuh. Harus bagaimana? Apa momennya apa? Apakah ini cinta atau keadaan memaksaku merasakan? Nadanya lurus ya. Gue bingung gak. Jangan berharap kalau nada sama Gak, gua. gue tuh perasaan dengerin semua lagu Malik tapi kok gak ada yang gitu maksudnya. Yang mana ya? Kalau nada jangan berharap sama Tapi gua. gue saksi mata dia ininya ya, waktu kawinannya. Oh, Dia iya. masuk ngedance sama istrinya. Pakai lagu apa? Menari. Keren. Menari-nari. Tapi jelek banget. baru gue bilang jelek. Udah gitu. Kita yang nonton gini. Apaan sih? Itu satu hal yang gue pengen ada tapi harusnya tidak gue yang lakukan. Iya. Karena gue pengen banget dulu. Karena ada lo sama ada penari-penari di. Ya gue emang nyewa penari profesional untuk nariin lagu itu buat kita entrance masuk. Entrance masuk. Tadinya emang gue sama bini gue gak usah lah kita masuk pakai lagu-lagu gitu. Terus kata bini gue bilang enggak mau gue yang mau. Dia yang mau. Dia yang mau. Ya, tapi jadi jelek. Orang sih. Ya, tapi Yang udah. nonton gak? Yang nonton juga. Esensinya gak apa. Hilang esensinya. Apaan sih? Udah pakai MP3 nyanyi, ini ada bandnya. Gak ada. Nah itu gitu gue datang. Pengen lihat itu. Oh iya mana Makanya gua. nikah lagi kalau sekarang. Patron suka aneh nih. Anniversary. Anniversary. Resepsi lagi. Mas gue udah bilang. Apa tuh? Oh. Gak bisa. Gak bisa. Nggak bisa sekarang. Iya, bener. Ya yang lain lah. Ya sobrajin. Jangan. Iya kan anak pertama lagi lah ya. Ya saya. Tapi ntar akan ada yang diselip-selipin lagu-lagu yang lama. Ada. Dan Buat di nostalgia. tour ini juga berarti full band plus. Maksudnya kan Ada Rejos, ada Lengkap. sama Jordi sekarang ya trompet. Jordi ada. sering ikut kan? Terus ada Kamga juga. Kamga ikut. Kamga. Gue pertama kali Kamga backing kaget juga tuh. Pertama kali tuh. Gue nonton lu. Kayak Kamga baru awal-awal tuh di apa yang di Senopati
punya Hotman Paris apa dulu? Apa? Oh ini Holy Wings. Pertama kali di Holy Wings tuh. Kamu gak ngapain gitu. Lah di backing ternyata. Dan dia udah cerita juga salah satu. Malik tuh bukan cuman ini dia menolong teman-temannya. Oke. Iya. Kenapa? Joey tuh pernah ditolong hidupnya tuh. Nggak ada lagi. Ya ada Joey. Sama Kangga. Sama Malik. Sama Malik. Ya. Jadi Malik tuh gue rasa umurnya panjang karena baik sama teman. Itu dia. Salah satunya. Rezekinya banyak. Tapi kan gitaris keluar ada yang ganti. Keyboardis juga ada yang ganti. Kenapa trompet nggak diganti aja Jordi nggak jadi inian? Karyawan tetap. Karyawan tetap. Ya pas Amar keluar kan waktu itu sempat masih suka bolak-balik manggung kan. Tapi sekarang udah nggak kan, sekarang Jordi additional. Apa nggak itu juga aja member sekalian? Kayaknya kalau member sebenarnya lebih sedikit lebih bagus. Tapi kalau kayak keyboard, gitar itu kan emang inti, instrumen inti ya. Jadi kalau additional kayaknya ribet aja tiap lo mau main di mana harus cari orang. Dan kebetulan juga cocok gitu. Jadi ya mendingan ya udah kita solidin aja deh. Nah kalau kayak trompet, instrumen percussion itu kan bukan instrumen inti. Jadi nggak harus jadi member. Enggak, maksud bisa juga kan karena di lagunya Malik and the Essentials nggak semuanya perlu ada trompet ataupun ada masa perkusi di Untitled nggak ada? Iya nggak ada. Ada aneh ya, memang rada susah. Ada. Saya sudah mencoba ini rada susah. Itu gue pernah telat ya. Gue pernah telat. Di mana? Telat manggung. Di Cimahi. Oke. Itu nggak tahu kenapa chaos banget tuh jalanannya gitu kan. Jadi gue mesti dijemput pakai motor di tengah-tengah jalan. Nah itu tuh ngulur waktunya tuh Oh iya. Jordi main seriusan trompet. Serius men. Wah, pokoknya gini terus aja. Terus belum datang. Gue deg-degan. Penonton pasti kayak keren gini. Panjang. Konsepnya kan music and live instrument quality coy. Tapi ada satu lagi cerita. Angga telat lagi. Jadi kita main wedding di Balai Sudirman. Jadi kita manggung itu jam 12 siang lah satu. Jadi Angga taunya wedding tuh malam. Siang aja. Iya emang rada aneh sebenarnya. Anjir siang cabut udah standby semua di belakang manggung. Sama. Pengantin apa kita jalan ulang nih? Ngomong diri gini. Teret, yang main trompetnya kayak apa gue sapa sekalian. Teret, apa kabar Bu? Teret, selamat datang pada Bapak. Teret. Oke. Selamat datang Bapak Ibu. Berarti kita sekarang kita tahu ya kalau Malik saksofonnya panjang di depan. Angga belum datang tuh. Itu kita tahu tuh sekarang tuh. Itu tambahin 50.000 lah. Tambah gocap. Kenapa nih Mas Angga gue ditambahin gocap kata Jordi. Tadi Jor nambahin 5 menit. Kan gue kan takut banget itu kejadian lagi ya. Selain manajer gue yang ngingetin dia. Gue juga satu hari sebelumnya besok manggung jam segini. Sekarang lagi banyak ngeri juga. Jadi itu sebenarnya suatu kesalahan yang terjadi karena ketidaksalahan. Jadi gue tuh paling jarang telat. Makanya manajer gue tuh paling tenang. Dia nggak mungkin aman telat. lah. Benar. Nggak mungkin telat. Tapi salah jadwal. Kawinan siang dikira kawinan malam. Telat enggak tapi salah jadwal. Selain salah jadwal, salah lokasi pernah. Salah lokasi. Main di FX. Jatangnya ke? Kok sepi di Kokas. Datang ke Kokas aja. Kok jauh? Kok jauh? Kokas. Kalau dulu FXIX kan tinggal udah. Paling sering tuh PIM sama Plaza Indonesia. Yang salah PI. Ini ke Kokas. Balai Sudirman, Balai Kartini. Iya, masih balai-balai. Masih kacau. Ritz-Carlton PP sama Ritz-Carlton Kuningan. Itu harus sama-sama Ritz-Carlton ya. Atau Bandara Soekarno-Hatta sama Halim. Iya. Besok di bandara ya. Berangkat mana nih? Pesawat belum pernah beda ya? Pesawat belum pernah salah. Nggak ada yang ketinggalan gitu. Ini dia nih. Oh Jawa. Ketinggalan pesawat. Gak usah dicari, ini ada langsung. Apa nih, telat nyampe apa karena kelamaan ngerokok pas boarding? Iya. Telat nyampe. Telat nyampe. Akhirnya pernah telat nyampe, ditinggal pesawat pernah. Oh, nyusul dia. Terus satu pesawat nungguin gue tidur pernah. Seriusan? Jadi gue udah check in. Terus itu pagi lah. Udah check in, udah apa, gue udah ngerokok juga.
Terus di gate kan, Iya. bangku-bangku. Iya. Ya udah gue rebahan aja, enak, gitu kan tidur. Terus tiba-tiba gue denger sayup-sayup Dendi Soekarno gitu. Orang-orang mas-mas kayak cemas banget. Dendi Soekarno gitu. Gue santai. Gue santai ya. Gue masuk pesawat tuh orang mukanya merengut. Tinggal gue. Ini orang kayak si anjing. Nungguin lu nih kita nih. Udah ada yang model meeting batu bara. Nungguin Jawa doang.